Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ansori. Pada video kali ini yaitu video tentang pembelajaran online, media pembelajaran online. Pada media pembelajaran online ini saya akan menggunakan PowerPoint dengan tema materi yaitu adalah sholat dan tentang sholat sunnah ini. Sholat ini gambar tentang orang-orang yang sedang sholat berjamaah. Pengertian sholat. Sholat menurut bahasa adalah doa. Sedangkan menurut istilah adalah serangkaian ucapan dan gerakan yang tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam sebagai sebuah ibadah ritual. Atau dalam bahasa Arabnya adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Selanjutnya, pensyariatan ibadah sholat. Sholat disyariatkan semua agama sawi. Ini wahyu kedua mewajibkan sholat. Sholat 5 waktu itu turunkan ketika Isra Mi'raj. Ada beberapa versi yang menjelaskan tentang turunnya sholat atau wahyu dari Allah. Pembagian sholat. Nah, untuk materi intinya di sini saya adalah tentang pembagian sholat, yaitu ada sholat fardu atau sholat wajib, kedua ada sholat sunnah. Di sini yang saya akan sampaikan tentang sholat sunnah. Nah, begitu anak-anak, sholat sunnah anak-anak ya, sholat sunnah. Karena sholat wajib sudah pada tahu semuanya. Sholat wajib itu ada 5 waktu. Pertama ada duhur, dari subuh, duhur, asar, maghrib dan isya. Kemudian di sini ada sholat sunnah. Sholat sunnah banyak sekali. Di sini pada PowerPoint ini yang akan saya sampaikan cuma beberapa saja. Pertama ada sholat sunnah, duha, sholat hajat, istikharah, sholat rawatib, sholat tahajud, sholat tasbih dan sholat taubat. Nah, di sini yang akan dipresentasikan tentang sholat rawatib. Nanti ada yang muakkad dan ghair muakkad ke depannya. Selanjutnya ada sholat sunnah nih. Terus sholat sunat rawatib. Nah, ini yang menjadi pokok materinya. Pengertian sholat sunat rawatib ialah sholat yang dikerjakan ketika mengiringi atau menyertai sholat fardu, sholat wajib. Nah, jenis sholat sunat rawatib. Nah, sholat sunat rawatib ini ada jenis-jenisnya. Terbagi menjadi 2. Ada sholat qobliyah dan sholat ba'diyah. Qobliyah adalah sholat sunat yang dikerjakan sebelum sholat wajib. Kalau ba'diyah sholat sunat yang dikerjakan sesudah, itu tulisannya salah, sudah sholat wajib. Kemudian ada pelaksanaan sholat sunat rawatib. Ada sholat sunat rawatib muakkad, yaitu sholat sunat yang sangat dianjurkan pelaksanaannya, karena pada sholat sunat rawatib muakkad ini Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkannya satu kali pun, jadi dianjurkan sekali pelaksanaannya. Kemudian ini ada banyak, ada rupa-rupanya. 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sudah sholat maghrib, 2 rakaat sudah sholat isya, 2 rakaat sudah sholat Jumat.
Ada lagi sholat sunat rawatib ghair muakkad, ialah sholat sunat yang kurang ditekankan pelaksanaannya. Mengapa demikian? Karena di sini Nabi Muhammad juga kadang pernah meninggalkannya, tidak selalu melaksanakannya. Jadi tidak ditekankan terlalu pelaksanaannya. Ada beberapa sholat sunat rawatib ghair muakkad 1-5. Ada 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum sholat maghrib, 2 rakaat sebelum sholat isya. Selanjutnya, nah ini adalah skema tentang sholat sunat qobliyah dan sholat sunat ba'diyah. Yang muakkad ini skema ini yang muakkad. Di sini ada selanjutnya yang ghair muakkad. Nah, ini yang ghair muakkad. Kemudian di total rawatibnya, nah ini total rawatibnya bisa dilihat. Total jumlah rawatibnya itu ada: pertama 2 rakaat sebelum subuh dan sunnahnya dikerjakan di rumah. Kedua 2 rakaat sebelum zuhur dan bisa juga 4 rakaat. 3 atau C 2 rakaat setelah zuhur dan bisa juga 4 rakaat. D 4 rakaat sebelum asar. E 2 rakaat sebelum maghrib. F 2 rakaat setelah maghrib dan sunnahnya dikerjakan di rumah. G 2 rakaat sebelum isya. H 2 rakaat setelah isya dan sunnahnya dikerjakan di rumah. I 2 rakaat setelah Jumat. Totalnya 20 rakaat. 24 jika sebelum dan sudah zuhur plus 4. Nah, jadi totalnya 20 rakaat. 24 jika sebelum dan sudah zuhur plus 4 plus 17 rakaat sholat wajib, jadi totalnya 37. Ditambah dengan sholat sunat lain seperti duha, tahajud dan lain sebagainya, maka bisa mencapai sholat 50 rakaat. Jadi ketika Kanjeng Nabi disuruhkan dan dimi'rajkan, awal pertama perintah sholat itu 50 rakaat. Kemudian ada revisi sampai terakhirnya 5 rakaat. Dan si 5 rakaat ini setara nilainya dengan 50 rakaat apabila melaksanakan sholat sunat yang tadi dikatakan, sholat sunat rawatib, ghair rawatib, dan sholat sunat lainnya. Kemudian nah, ini gambaran tentang peristiwa ketika perputaran matahari untuk sholat fardu dan sholat sunat ada di sini. Selanjutnya, bacaan dan gerakan sholat sunat rawatib sama dengan bacaan dan gerakan sholat wajib, yang membedakan hanya niat. Niat rawatib qobliyah dan ba'diyah bisa dibaca sendiri atau contohkan saya satu saja. Usolli sunatan qobliyatan duhri kalau duhur, rakaataini mustaqbilal kiblati sunnatan lillahi ta'ala. Atau ada yang simpelnya, usolli sunnatan duhri rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala, itu yang simpelnya. Nah, itu tadi tentang niat sholatnya. Di sini setelah ini ada hadis tentang sholat sunat. Jika ingin rumah di surga selalu sholat sunat rawatib 12 rakaat sehari. Ini hadisnya. Ingin rumah di surga, ini hadisnya. Dari Ummu Habibah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin muslimin yusolli lillahi kulla yaumin sintai asrata rakaatan tatawu'an ghairu faridatin illa banallahu lahu baitan fil jannah. Artinya, tidaklah seorang muslim mendirikan sholat sunnah ikhlas karena Allah sebanyak 12 rakaat selain sholat fardu, melainkan Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Muslim nomor 728. Ada hadis kedua ini dari dan dalam riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasa'i ditafsirkan ke-12 rakaat tersebut. Beliau bersabda, ini hadisnya, man sabaro ala
sintai asrota rok'atan min sunnati banallahu lahu baitan fil jannah arba'i rok'atin qabla duhri wa rok'ataini ba'daha wa rok'ataini ba'dal maghribi wa rok'ataini ba'dal isya'i wa rok'ataini qablal fajri. Artinya, barang siapa menjaga dalam mengerjakan salat sunnah 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan rumah untuknya di surga, yaitu 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 379 dan An-Nasai nomor 1772 dari Aisyah. Memperhatikan sholat sunat rawatib. Pertama, tidak didahului azan dan iqamat. Kedua, tidak dilaksanakan secara berjamaah. 3. Bacanya tidak dinyaringkan. Keempat, setiap 2 rakaat 1 salam jika hendak melaksanakan sholat sunnah lebih dari 2 rakaat. Kelima, diutamakan pada rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun dan pada rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Ini ada skema tentang sholat sunat rawatib. Bisa dilihat muakkad, ghair muakkad. Muakkad ini ada 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Ada ghair muakkad, 2 atau 4 rakaat sebelum duhur, 2 atau 4 rakaat sesudah duhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Nah, itulah tadi tentang sholat sunat yang rawatib, yang muakkad dan ghair muakkad. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada media pembelajaran online kali ini dengan menggunakan PowerPoint. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila banyak kesalahan, dan akhir kata, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.